Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di ayat terakhir, ayat ke-7, penutup surah Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat ini menjelaskan secara rinci, jalan lurus seperti apa yang kita minta di ayat sebelumnya. Ibnu Katsir menjelaskan, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dalam ayat ini, adalah mereka yang disebutkan dalam surah An-Nisa, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur dan teguh imannya, para syuhada, dan orang-orang soleh. Merekalah teman sebaik-baiknya, dan itu semua adalah karunia dari Allah semata. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai dan orang yang sesat? Ibnu Katsir menjelaskan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika seorang sahabat bernama Adi bin Hatim datang menemui Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Ibnu Katsir menerangkan perbedaannya. Kaum Yahudi mengetahui kebenaran, tapi sengaja meninggalkannya, karena itulah mereka pantas mendapat kemurkaan. Sedangkan kaum Nasrani ingin mencari kebenaran, tapi mereka tersesat karena mencarinya bukan dari sumber yang benar. Karena itulah, sifat sesat lebih pantas disematkan kepada mereka. Ibnu Katsir menambahkan, ayat ini sesungguhnya adalah peringatan bagi kita semua. Ada dua jalan yang harus dihindari, jalan orang yang tahu kebenaran tapi enggan mengamalkannya, dan jalan orang yang bersemangat mencari kebenaran tapi salah arah, karena tidak merujuk pada sumber yang tepat. Di akhir pembahasannya, Ibnu Katsir memberikan ringkasan indah tentang seluruh surah Al-Fatihah ini. Surah yang hanya 7 ayat ini, kata beliau, mengandung pujian dan penyucian Allah dengan nama-namanya yang indah, mengingatkan tentang hari akhir, mengajarkan kita berdoa, dan menyatakan bahwa segala kekuatan hanya berasal dari Allah, mengajak pada keikhlasan beribadah hanya kepadanya semata, dan menuntun kita memohon petunjuk ke jalan yang lurus, jalan agama yang benar, agar kita diteguhkan di atasnya hingga akhir hayat. Ibnu Katsir juga menyebutkan, dianjurkan mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah, yang bermakna, Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam mengucap amin, maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sampai di sini, kita telah menyelesaikan tafsir 7 ayat surah Al-Fatihah, mulai dari Bismillah, hingga permohonan jalan yang lurus. Semoga apa yang kita pelajari ini membuat sholat kita semakin bermakna, karena surah inilah yang kita ulang-ulang setiap hari. Terima kasih sudah mengikuti seri ini sampai akhir. Sampai jumpa di seri tafsir berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.